Protokol kesehatan beribadah di gedung gereja. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Betania. Saya hendak menginformasikan tentang rencana kita akan melaksanakan ibadah di gedung gereja kita. Hal ini dapat realisasi karena keputusan pemerintah DKI Jakarta yang mengizinkan membuka tempat peribadahan di gedung gereja. Meskipun saat ini kita masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya dapat diatasi karena keterbatasan dan disiplin masyarakat yang masih sangat rendah dalam melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga risiko penularan masih sangat tinggi. Bahkan informasi dari kompas.com pertanggal 24 Juli 2020 bahwa semua kelurahan di Jakarta, yaitu 265 kelurahan, masuk dalam zona merah. Tidak ada lagi yang 0 kasus. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka kita perlu waspada dan harus memperlakukan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan itu kita harus melakukannya dan menerapkannya secara tegas. Kalau kita tidak berhati-hati dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga penularan terjadi di dalam peribadahan, di dalam lingkungan gereja, maka bukan hanya kegiatan peribadahan di gedung gereja yang akan kembali dihentikan, tetapi anggota jemaat juga dapat mengalami trauma dalam beribadah di gereja. Karena gereja menjadi sumber penyebaran penyakit. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan yang dapat meminimalisasi risiko penularan. Sekalipun hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga jemaat maupun bagi para pelayan. Tapi kita tetap perlu disiplin. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita harus berhikmat dalam melaksanakan peribadahan di gedung gereja kita ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita simak dengan seksama tentang tata cara dan panduan protokol kesehatan yang harus dijalani, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh warga jemaat pada saat akan mengikuti peribadahan di gedung gereja maupun pada saat sedang berada di dalam lingkungan gedung gereja GPIB Betania. Kriteria beribadah di gedung gereja. Berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama peribadahan di gedung gereja. Bukan anak-anak layan PA, bukan adik-adik layan PT, bukan kaum lanjut usia, bukan ibu hamil dan menyusui, bukan orang yang berinteraksi dengan pasien COVID-19.
membawa Alkitab, persembahan yang telah dimasukkan ke amplop, dan tempat minum sendiri untuk menghindari kontak langsung. Mendaftarkan diri ke majelis sektor masing-masing sesuai format berikut. Tahapan memasuki gedung gereja. Jemaat diharapkan menjaga jarak pada antrian masuk ke gedung gereja. Jemaat akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka tidak diizinkan memasuki area gedung gereja. Jemaat yang telah dicek suhu diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jemaat yang telah mencuci tangan diarahkan untuk mengisi buku tamu. Hanya jemaat yang telah terdaftar yang diizinkan masuk. Jemaat juga akan diinfokan nomor bangkunya oleh petugas. Jemaat akan diarahkan sesuai dengan nomor bangku yang diinfokan di meja tamu. Jemaat tidak diperkenankan meminjam benda dari jemaat lain. Hal ini agar tidak terjadi kontak dengan jemaat lain. Saat memberikan persembahan, jemaat yang duduk di barisan kanan diharapkan mengisi persembahan terlebih dahulu dengan melewati lorong tengah dan kemudian kembali dari lorong samping. Setelah itu, baru jemaat yang duduk di barisan kiri. Salam persekutuan dilakukan dari depan mimbar dengan salam namaste. Jemaat kemudian membalasnya dari bangku masing-masing, baru kemudian melakukan salam namaste kepada jemaat di sekitarnya. Jemaat meninggalkan gedung gereja secara teratur dengan terus menjaga jarak mulai dari barisan paling belakang. Jemaat tidak diperkenankan mengobrol atau berkumpul di area gedung gereja setelah ibadah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri. Maka dalam kita mengikuti peribadahan di gedung gereja kita dan dalam kehidupan kita masa transisi PSBB ini, maka kita harus mengingat 3M. Rajinlah mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker kemanapun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, termasuk di dalam ruang ibadah. Dan yang terakhir, yang M yang terakhir adalah selalu menjaga jarak. Mari kita menjaga bersama kesehatan kita, untuk diri kita dan untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Lucy Suyono Tamon. Jemaat yang terkasih, tangan kasih Tuhan yang nyata atas kita menjadi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dunia. Maka dari itu, dengan penuh kerendahan hati serta sukacita, mari datang sujud menyembah kepadanya. Tuhan hadir bagi kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mari kita berdoa pada pembukaan malam hari ini. Allah sumber hikmat, kami datang sujud di hadirat-Mu ya yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah malam ini. Ampuni salah dan dosa kami serta layakkan kami untuk berada di hadirat-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan Mazmur malam ini kita ambil dari Mazmur 111 ayat 10. Kita baca secara silih ganti. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jemaat silakan duduk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang kekasih dalam Kristus,
Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang kelima dan 6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada malam hari ini untuk bersama-sama duduk di hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dan kami sekalian yang akan membaca dan merenungkannya boleh mengerti maksud dan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, selamat malam. Apa kabar semuanya? Harapan saya kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat semua. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 5 dan 6, berbicara tentang nasihat orang tua terhadap anaknya. Kerinduan setiap orang tua adalah agar kelak kehidupan anak-anaknya sukses di masa depan dan hidup berbahagia. Oleh karena itu, orang tua berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau bisa disekolahkan di sekolah yang terbaik. Orang tua juga mendoakan agar anak-anaknya dapat menyelesaikan pendidikannya semaksimal mungkin. Kalau sudah lulus sarjana S1 misalnya, orang tua sanggup, oke, lanjut S2 atau S3 dan sebagainya. Orang tua yang bijaksana tidak hanya membekali anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan, tapi juga memberi nasihat yang baik kepada anak-anaknya berdasarkan pengalaman hidupnya. Karena orang tua mempunyai segudang pengalaman, baik dalam suka maupun dalam duka. Orang tua juga belajar dari pengalaman hidup atau kesaksian orang lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, dengan berbagai pengalaman, orang tua dapat mengajari anak tentang hidup yang sebenarnya, agar mereka dapat menentukan pilihan hidup sendiri secara bertanggung jawab. Biasanya tuh orang tua suka mengingatkan kepada anaknya antara lain, "Nak, kalau sudah jadi orang sukses, jangan lupa sama orang tua." Karena banyak anak yang ketika sudah berhasil dalam hidupnya, suka lupa sama orang tuanya.
Kalau orang tua kaya, anaknya jadi raja. Pokoknya minta apa aja dikasih. Tapi kalau anak jadi orang kaya, orang tua takut sama anaknya. Banyak kisah sedih yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana anak yang kaya memperlakukan orang tuanya. Contoh sebuah cerita legenda yang terkenal, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah mendengarnya, yaitu tentang Malin Kundang. Kisah seorang anak durhaka yang setelah jadi orang kaya dan terhormat, ketika ibunya datang berkunjung ke rumahnya, tidak diakui sebagai ibunya karena ibunya miskin. Akibatnya, pada akhirnya dia dikutuk menjadi batu. Ya, legenda tentang batu menangis itulah si Malin Kundang, anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, masih banyak lagi cerita-cerita yang sama dengan versi yang lain. Ada juga orang tua yang berpesan, "Nak, kalau sudah jadi orang sukses, ingat, dulu hidupmu susah. Jadi kalau ada saudaramu atau ada orang yang susah yang perlu dibantu, bantulah. Jangan jadi orang pelit. Karena banyak juga orang kalau sudah kaya tidak peduli kepada orang yang susah, walaupun pernah merasakan jadi orang susah." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, dan bagi setiap orang percaya, satu hal yang paling penting adalah menasihatkan anak-anaknya jangan melupakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Anak-anak harus terus diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi. Dan juga mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Karena kalau hidup kita sukses, semua karena campur tangan Tuhan. Tuhanlah sumber pertolongan dan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Amsal 4 ayat 5 dan 6 adalah merupakan bagian dari perikop yang berjudul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya yang mengatakan bahwa anak-anak harus memperoleh hikmat dan pengertian dan jangan meninggalkan hikmat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, apakah gerangan hikmat itu? Atau apa sih hikmat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah terjemahan dari bahasa Arab yang berarti bijaksana. Kata hikmat berasal dari kata hakuma yang berarti bersikap bijaksana. Nah, berbicara tentang hikmat dalam kitab Perjanjian Lama, identik dengan Raja Salomo. Ketika Raja Salomo dinobatkan menjadi raja, usianya masih sangat muda. Dan tak lama setelah dia menjadi raja, Daud ayahnya meninggal dunia. Ia sama sekali belum berpengalaman memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dia tidak punya penasihat. Itu sebabnya ketika Tuhan Allah bertanya
dalam mimpinya pada awal pemerintahannya, Tuhan bersabda, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan bilang, "Salomo, kamu mau minta apa?" Salomo memohon kepada Tuhan agar ia diberikan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Kemudian Tuhan mengabulkan permohonan Salomo dengan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kesaksian Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sebelum dan sesudah Salomo yang berhikmat seperti Salomo. Dia sukses memimpin bangsanya dengan adil dan bijaksana. Kita dapat membacanya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, sebagian besar kata-kata hikmat yang terdapat dalam kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Salah satu bagian yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini adalah merupakan nasihat dari seorang ayah kepada anak-anaknya yang mengatakan bahwa hikmat dan pengertian itu harus diperoleh, harus dimiliki. Jadi anak-anak harus cari hikmat, harus punya hikmat. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa memperoleh hikmat itu? Kalau kita membaca dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, ketika seseorang hidup takut akan Tuhan, itulah awalnya dia memperoleh hikmat Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, berarti membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, itulah yang disebut hikmat. Nah, untuk memperoleh hikmat, kita harus memohon kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Salomo. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dan pengertian. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Dan mengajarkan mereka untuk melakukan firman Tuhan atau melakukan perintah Tuhan dengan tekun. Maka mereka akan bisa menilai mana yang baik, mana yang jahat. Baik ketika kita hadir atau tidak dalam kehidupan mereka. Dan ini akan terus mereka ingat seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, dengan hidup takut akan Tuhan, mereka memperoleh hikmat dan pengertian untuk terus hidup memuliakan Tuhan dan pasti hidup mereka diberkati Tuhan. Nah, dari bacaan Alkitab pada malam hari ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, orang yang berhikmat adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, yang menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan dan hidupnya diberkati. Yang kedua, orang berhikmat adalah orang yang bijaksana dalam bertindak dan berkata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus,
Firman Tuhan pada malam hari ini juga memberi nasihat kepada kita semua, baik untuk anak-anak dan orang tua. Nasihat untuk anak-anak adalah anak-anak harus taat dan patuh pada perintah orang tua, mendengar nasihat orang tua dengan baik. Jadi kalau dikasih nasihat sama orang tua, jangan masuk kiri keluar kanan. Biasanya anak-anak kalau dikasih nasihat suka males dengernya. Ya, itu katanya. Anak-anak harus hidup takut akan Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah hal-hal yang baik. Jadi kalau sudah tahu itu hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka jangan lakukan. Lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kalian diberkati Tuhan. Kemudian nasihat untuk para orang tua dan orang muda yang kelak akan menjadi orang tua adalah mempersiapkan dan memberikan bekal rohani kepada anak-anak untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dengan taat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, kepada mereka harus ditanamkan pengertian bahwa sukses dalam studi dan menjadi orang pandai saja itu tidak cukup untuk menjalani hidup ini. Karena orang pandai belum tentu berhikmat. Tapi orang berhikmat pasti pandai. Karena dengan kerendahan hati belajar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, peran orang tua sangat besar dalam menasihati anak-anaknya agar tetap setia kepada Tuhan Yesus dan terus mengingatkannya secara berulang-ulang. Orang tua jangan pernah bosan untuk terus memberi nasihat kepada anak-anaknya agar jangan sampai melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dan juga sumber kehidupan dan berkat. Jadilah orang tua yang bijaksana dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, hal penting yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah memberi contoh atau teladan yang baik bagi mereka. Anak-anak lebih mudah mengikuti apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Jadi, kalau kita menginginkan anak-anak kita itu hidup takut akan Tuhan dan menjadi orang yang berhikmat, maka lakukanlah semuanya itu dengan taat dan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa tingkah laku atau perbuatan kita sehari-hari berbicara lebih lantang daripada perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian untuk dapat mempelajari firman Tuhan ini dengan baik dan benar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikan kami semua anak-anak Tuhan yang memperoleh hikmat dan pengertian daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Biarlah kami dapat mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami sekalian, menjaga melindungi kami sepanjang hari yang telah lewat sampai pada malam hari ini. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami semua. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang mungkin berada dalam keadaan yang kurang sehat, yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, menjamah tubuh mereka, memberikan kekuatan bahkan kesembuhan sejati yang sungguh-sungguh datang daripada Tuhan sendiri. Kami mau berdoa untuk jemaat GPB Betania, berdoa untuk para pendeta, Pendeta Rani Kembaran Ginting beserta keluarga, Pendeta Martin Sumual beserta keluarga, juga Pendeta Novita Bustami beserta dengan keluarga, dan untuk seluruh penatua diaken, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, PPPJ, karyawan, karyawati, penjaga malam, dan juga koster. Kami juga berdoa untuk pemain organ, pemandu lagu, tim IT, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Tuhan memberkati semua pelayanan yang diberikan, dan juga seluruh jemaat-Mu. Tuhan sertai dan memberkati, dari oma-oma, opa-opa, sampai kepada anak-anak yang masih terkecil sekalipun. Tuhan jaga, lindungi, sertai dan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi beserta dengan seluruh stafnya, dan juga seluruh aparat pemerintah, aparat keamanan, di mana saja mereka berada. Biarlah mereka semua dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga beri hikmat akal budi kepada Presiden untuk dapat bekerja sama dengan seluruh stafnya dan juga aparat keamanan untuk menanggulangi masalah COVID-19. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan seluruh bangsa rakyat Indonesia mau bersatu hati untuk melawan COVID-19 ini. Dan Tuhanlah yang paling tahu masa sulit ini berakhirnya kapan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati Komisi PEG yang sedang giat-giatnya mencari dana untuk menunjang program pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan memberkati mereka semua yang dengan sukacita mau melayani Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang berpartisipasi di dalamnya. Biarlah apa yang sudah kami programkan, Tuhan berkenan, memberkati, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk IMB yang dalam proses, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, menggerakkan hati setiap orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pada saat waktu dan kehendak Tuhan kami boleh memperoleh IMB ini. Kami juga berdoa untuk rencana renovasi atap gedung gereja, biarlah Tuhan tolong kami, cukupkan dana yang ada pada kami,
Dan Tuhan juga mau kirim para donatur dan juga jemaat-Mu untuk berpartisipasi di dalam menggalang dana untuk pembangunan ini. Dan kami percaya Tuhan akan tolong kami sehingga apa yang kami programkan ini boleh terlaksana dengan baik. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan kiranya mau dengar sempurnakan doa kami, karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat pesan firman Tuhan pada 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang terkasih, kita akan doa persembahan, kami undang bangkit berdiri. Bapa Surgawi,
kami datang membawa persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkenankanlah Tuhan pada persembahan kami ini sehingga berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Berdoa, amin. Warta sektor pada malam hari ini, Rabu tanggal 9 September 2020. Pertama, ibadah rumah tangga yang akan datang dilaksanakan tanggal 16 September 2020 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat Terpadu besok tanggal 3 September 2020 atau Pelkat PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat GP tanggal 11 September 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman Penatua Lucy Suyono Tamon, pemain musik, pemandu lagu, dan tim IT. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Kristus, mari kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual, dengan senantiasa membagikan cinta Allah kepada sesama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya batu hilang. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta senantiasa merahmati kita dengan kasih setia sepanjang masa. Kiranya Yesus Kristus Sang Damai Sejahtera senantiasa memberikan damai dalam setiap perjalanan iman kita bersamanya. Kiranya Roh Kudus Sang Penjaga senantiasa menaungi engkau yang setia berharap kepadanya. Serta ketiganya yang adalah Esa senantiasa memberkati engkau kekal selamanya.